Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afandi Muhammad dengan NIM 230101200120026 dari kelompok 7 Praktikum IPT kelas B. Saya akan menjelaskan mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas merupakan sebagian deskripsi dari satu sifat dalam satu kelompok ternak pada beberapa kondisi. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sari 2016 bahwa heritabilitas merupakan suatu koefisien yang dapat berubah menurut jenis ternak, sifat, populasi, bangsa, waktu, dan daerah. Rumus perhitungan heritabilitas adalah 4 omega kuadrat S per omega kuadrat S plus omega kuadrat W. Hasil perhitungan data di atas diperoleh nilai heritabilitas bobot lahir pedet 0,75 dan heritabilitas bobot sapi pedet bernilai 0,66. Kedua hasil heritabilitas tersebut masih berada dalam rentang nilai heritabilitas di mana rentang nilai heritabilitas berkisar menjadi 3 kelas. Heritabilitas dikategorikan rendah atau lowly heritable bila mempunyai nilai yaitu 0 sampai 0,15, sedang bila mempunyai nilai yaitu 0,15 sampai 0,30 dan tinggi jika mempunyai nilai yaitu 0,30 sampai 1. Pada heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi pedet tersebut berada pada kategori yang tinggi karena bernilai lebih dari 0,3. Yang berarti bahwa seleksi akan lebih efektif dilakukan dalam meningkatkan perbaikan mutu genetik, sehingga waktu dan harapan untuk mendapatkan kemajuan genetik relatif cepat. Nilai heritabilitas ternak yang tinggi tersebut disebabkan karena pengaruh lingkungan yang ada lebih rendah dibandingkan dengan tingginya pengaruh genetik aditif terhadap keragaman sifat ternak tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Krishnamurti et al. 2019 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas yang tinggi dipengaruhi oleh tingginya pengaruh genetik aditif terhadap keragaman sifat ternak tersebut dibandingkan dengan pengaruh faktor genetik dan lingkungan yang mempengaruhi relatif seimbang. Sedangkan rendahnya nilai heritabilitas pada ternak dipengaruhi oleh peran faktor lingkungan yang lebih besar dibandingkan faktor genetik. Kemudian, korelasi genetik. Korelasi genetik adalah derajat keeratan hubungan antara sifat-sifat di antara total rata-rata pengaruh dari gen yang dikandungnya. Pengetahuan korelasi genetik pada berbagai tahap pertumbuhan diperlukan untuk menyusun program pemuliaan akar menjadi lebih efisien. Korelasi genetik antara sifat-sifat dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya perubahan dalam generasi berikutnya apabila digunakan sebagai kriteria seleksi. Selain itu, juga dapat menentukan tekanan optimum dalam menyeleksi sifat-sifat yang berbeda. Rumus dari korelasi genetik adalah 4 cov S per akar 4 omega kuadrat SX dikali 4 omega kuadrat SY. Hasil perhitungan data di atas diperoleh nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi pedet yaitu sebesar 0,103. Hasil korelasi genetik tersebut masih berada dalam rentang nilai korelasi genetik, di mana rentang nilai korelasi genetik berkisar antara minus 1 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayati 2015 bahwa koefisien korelasi genetik mempunyai nilai yaitu minus 1 sampai plus 1. Dengan estimasi nilainya menghasilkan 4 kemungkinan, yaitu kategori negatif tinggi, kategori negatif rendah, kategori positif rendah, dan kategori positif tinggi. Pada korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi pedet tersebut berada pada kategori yaitu sedang atau menengah karena nilainya masuk pada rentang minus 1 hingga 1.
Nilai korelasi genetik yang berbeda tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu faktor genetik dan lingkungan yang ada, seperti itu. Kemudian yang terakhir repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan suatu pengukuran kesamaan antara pengukuran suatu sifat yang diukur secara berulang kali pada ternak yang sama selama ternak tersebut hidup. Untuk rumus perhitungan repeatabilitas adalah omega kuadrat B per omega kuadrat B plus omega kuadrat W. Kemudian hasil perhitungan data di atas diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir sebesar minus 14, sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi diperoleh nilai 0,026. Kedua hasil repeatabilitas tersebut masih berada dalam rentang nilai repeatabilitas, di mana rentang nilai repeatabilitas berkisar antara minus 1 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Novienara et al. Pada 2015 bahwa nilai repeatabilitas adalah minus 1 sampai 1. Semakin mendekati 1, angka 1 semakin menunjukkan bahwa tersebut akan mengulangi prestasi produksinya saat ini di masa yang akan datang, menurut Habibur Rahman et al. 2020. Pada repeatabilitas antar kelas bobot lahir dan repeatabilitas kelas bobot sapi tersebut masih berada pada kategori rendah. Hal ini karena bernilai di antara minus 1 sampai 0,2. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahmawati et al. Pada 2019 bahwa nilai repeatabilitas berkisar antara minus 1 hingga 1 akan berada pada kategori rendah. Jika bernilai minus 1 hingga 0,2 kategori sedang, jika 0,2 sampai 0,4 itu tinggi. Dan jika nilainya lebih dari 0,04 itu tinggi. Faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas adalah jumlah catatan yang digunakan, metode perhitungan, tempat, dan waktu pencatatan. Kemudian rendahnya nilai repeatabilitas bisa diakibatkan oleh waktu pencatatan yang tidak sesuai sehingga data yang terkumpul adalah salah. Hal tersebut dapat digunakan sebagai asumsi bahwa data dummy di atas yaitu salah. Hal ini dikarenakan faktor waktu pencatatan, sehingga nilai repeatabilitas menjadi sangat rendah. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dengan mempelajari materi pendugaan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, maka mahasiswa peternakan dapat menerapkannya untuk melakukan pemuliaan ternak. Hal ini sehingga dapat meningkatkan mutu bibit ternak tersebut. Memperbaiki kualitas produksi ternak juga, dan juga memperbaiki produksi serta dapat meningkatkan populasi ternak. Kemudian contoh pengaplikasian materi ini dalam dunia peternakan adalah ketika seorang peternak ingin mendapatkan N nilai bobot lahir yang tinggi pada ternak sapinya, maka dapat menggunakan N prinsip heritabilitas untuk menyeleksi ternak yang unggul. Dari perhitungan yang dilakukan, didapatkan nilai heritabilitas bobot lahir 1 sebesar tadi 0,75 yang termasuk nilai heritabilitas yang tinggi, sehingga didapatkan nilai heritabilitas bobot sapi 1 sebesar 0,66 yang menunjukkan nilai heritabilitas yang tinggi. Kemudian juga korelasi genetik yang diperoleh dari perhitungan tadi masuk pada kategori yang sedang atau menengah, yaitu bernilai 0,103. Kemudian untuk nilai repeatabilitas antar kelas yang diperoleh dari hasil perhitungan tergolong rendah juga, yaitu bernilai minus 0,14 sampai serta nilai repeatabilitas antar kelas yang menunjukkan nilai rendah, yaitu sekitar 0,026. Baik, begitulah mungkin video dari saya, penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.